Halo, perkenalkan, nama saya Evelyn Natasha Panggabean dengan NIM 210305079. Saya dari grup 3 PAS 3 dengan asisten laboratorium yaitu Bang Daniel Juliansen Sitorus. Pada Kamis 20 Oktober 2022 kemarin telah dilaksanakan praktikum dengan judul daya serap air dan daya serap minyak. Di sini saya akan menjelaskan keduanya. Pertama yang saya akan jelaskan adalah mengenai daya serap air. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum daya serap air yang pertama yaitu panci, tirisan, kompor, dan timbangan digital. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu milidi. Untuk prosedur praktikum daya serap air, pertama yang harus dilakukan yaitu milidi ditimbang sebanyak 10 gram, kemudian tuang air ke dalam panci dan air dididihkan. Setelah air mendidih, mie yang sudah ditimbang sebanyak 10 gram dimasukkan ke dalam panci. Kemudian ditunggu selama 5 menit. Setelah 5 menit, mie disaring menggunakan saringan hingga tidak ada lagi tetesan airnya. Setelah itu, mie yang sudah masak atau yang sudah direbus ditimbang. Setelah semua prosedur selesai, maka dihitung daya serap air menggunakan rumus WB dikurang WA per WA dikali 100%, di mana keterangan WA sama dengan bahan sebelum direbus dan WB adalah mie setelah direbus. Air merupakan bagian terpenting bagi makhluk hidup. Air memiliki titik didih 100 derajat Celcius dan titik beku 0 derajat Celcius. Pada pengolahan pangan, air memegang peran yang sangat penting. Salah satu contoh dari pengolahan pangan yaitu dengan merebus. Pengolahan pangan dengan merebus memiliki tujuan untuk mendapatkan tekstur makanan yang lembut dan mudah dikonsumsi. Bahan yang digunakan dalam praktikum ini yaitu mie. Mie merupakan produk makanan yang sudah sangat terkenal di dunia, termasuk di Indonesia. Salah satu proses pengolahan mie yaitu dengan direbus. Perubahan mie dari sebelum direbus hingga setelah direbus menunjukkan adanya daya serap air pada mie. Daya serap air merupakan kemampuan bahan termasuk mie untuk menyerap air pada saat proses pengolahan sampai proses pematangan. Daya serap air ini dipengaruhi oleh tingkat kandungan protein dalam mie. Semakin tinggi kandungan dari protein dalam mie, maka akan semakin lama proses perebusan mie. Daya serap air pada mie ditunjukkan dengan mie yang mulai mengembang. Yang kedua di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum daya serap minyak. Pada praktikum daya serap minyak, bahan dan alat yang digunakan yaitu deep frying, kompor, dan juga timbangan digital. Sedangkan untuk bahan yang digunakan yaitu dada ayam dan minyak jagung. Untuk prosedur praktikum daya serap minyak, hal pertama yang harus dilakukan yaitu dada ayam ditimbang sebanyak 5 gram. Kemudian dada ayam digoreng di dalam deep frying dengan suhu 100 derajat Celcius selama 15 menit dengan minyak jagung sebanyak 500 ml. Setelah digoreng selama 15 menit, dada ayam ditiriskan sampai benar-benar tidak ada tetesan minyak. Kemudian yang terakhir, sisa minyak ditimbang. Kemudian setelah semua prosedur selesai, sisa minyak, daya serap minyak dihitung dengan rumus WA dikurang WB per WA dikali 100% dengan keterangan WA berat minyak sebelum digoreng dan WB berat minyak sesudah digoreng. Minyak berasal dari nabati yang biasanya digunakan untuk pengolahan pangan berupa menggoreng. Salah satu contoh dari minyak yaitu minyak jagung. Minyak jagung ini memiliki titik didih yang tinggi yaitu 272 derajat Celcius.
Titik didih minyak jagung ini lebih tinggi dibandingkan dengan minyak kelapa, minyak sawit, minyak zaitun, dan juga minyak wijen. Pada praktek yang sudah dilakukan, didapatkan hasil dari daya serap minyak yaitu sebesar 0,034% dengan berat awal minyak 500 ml dan berat akhir minyak sebanyak 483 ml. Sekianlah penjelasan saya mengenai praktikum daya serap air dan daya serap minyak. Terima kasih.